semuanya, perkenalkan nama saya Manila Krisnawati, kelas dari kelas 11 tugas di OC. Oke, di sini saya akan menjawab soal pertama. Apa yang kamu rasakan waktu melihat visual adegan kesengsaraan dan penyakitkan Tuhan Yesus? Jawabannya adalah menurut saya kematian Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat terjadi pada abad ke-1 Masehi, di antaranya tahun 30 sampai 33 Masehi. Yesus Kristus Sang Juru Selamat manusia terjadi pada abad ke-1 Masehi. Diperkirakan antara tahun 330 sampai 33 Masehi. Lanjut soal nomor 2. Apakah menurutmu hal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu pantas dialami dan ditanggungnya? Saya, menjadi murid Yesus dapat dirasakan oleh orang-orang yang mengamaninya. Berkaitan dengan perlawanan dari dunia yang penuh ketindak kebenaran, umat Kristen yang hidup berdana dengan Injil harus siap menderita Yesus bagi pemimpin Kristen masa kini, yaitu menjadi pemimpin yang memiliki karakter seperti Yesus, memiliki keteladanan, kasih kebenaran, keataan, saling melayani, mengorban, integritas, berhati seperti seorang hambanya. Lanjut soal nomor 3. Demi siapakah Tuhan Yesus melayani semua hal buruk ini? Pengorbanan Yesus Kristus yang rela wafat atau mati di kayu salib demi menebus dosa manusia diharapkan menjadi peringat bagi umat Kristen untuk menjauhi perbuatan-perbuatan dosa, yaitu kebangkitan Yesus juga dimainkan sebagai simbol awal kehidupan baru. Oke, soal nomor 4. Apakah kamu yakin akan keselamatan atau ragu-ragu? Jelaskan. Kadangkala memiliki keraguan. Jelaskan. Menurut saya, semua saudara memiliki keraguan atau tindakan penentu. Saudara itu orang Kristen atau bukan? Menurut kehilangan iman percaya, Allah tetap setia. Dalam Alkitab Perjanjian Baru 2 Timotius 2 ayat 13, Allah ingin kita yakin dan percaya diri terkait keselamatan yang sudah dianugerahkan kepada kita. Soal kelima, apakah Tuhan Yesus mati bagimu? Ya, kita mati bersama Kristus lewat dosa kita yang ditebus dengan darahnya. Artinya, mulai meninggalkan kehidupan yang lama, kemudian kita yang telah ditebus bangkit bersama-sama dengan Dia, yang berarti kita berani menyalahkan diri, memikul salib, atau lebih tepat menjalankan kehidupan yang baru, yang diubahkan karena hidup kita bukan milik kita lagi, tapi karena Kristus yang hidup di dalam kita dan kita hidup di dalam Kristus. Soal ke-6, menurutmu apa arti keselamatan? Menurut saya, keselamatan adalah suatu keadaan aman dalam suatu kondisi-kondisi yang aman secara fisik, sosial, spiritual, finansial, politis, emosional, pekerjaan, psikologis, ataupun pendidikan, dan terhindar dari ancaman-ancaman terhadap faktor-faktor tersebut. Dalam Alkitab, keselamatan
keselamatan dari Alkitab, yaitu bahwa karena masih karunia seseorang diselamatkan oleh iman melalui Tuhan Yesus, itu bukan hasil usaha manusia sendiri. Itu bukan hasil pekerjaan manusia sendiri, tetapi pemberian Allah juga ada yang memenggah dirinya. Apakah kamu dalam Efesus 2 ayat 8-9. Tuhan Yesus dengan cara bagaimana? Teladan kerendahan hati, teladan kemurahan hati, teladan tidak berdosa, teladan tidak pernah menipu, teladan tidak mencaci maki, dan teladan kesabaran, teladan berserah kepada Allah, teladan dalam beriman. Itu saja. Agen mana yang menyentuh hati dalam perkesan dari bagi film yang ditonton? Jawabannya siap. Menurut film yang saya nonton itu adalah kata yang diucapkan Yesus dengan warna merah tepat sebelum para penjurit hendak mencabut Yesus berseru, "Hatiku siap, ya Allah, hatiku siap." Oke, yang ke-9, buatlah refleksi pribadi khusus untuk respon atau karya disalibkan Tuhan Yesus. Di sini saya pun refleksi adalah yang saya nonton tampaknya sedih dan juga yang menanti air mata di perangkat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus saat memikul salib menuju di Bukit Golgota. Meskipun dalam perjalanan ke Bukit Golgota yang berarti tempat tengkorak, dia dicambuk oleh tentara Romawi. Meskipun itu, dia diolok-olok, kemudian disalibkan untuk menebus dosa manusia. Yang membantu memikul Yesus, yaitu Simon dari Kirene. Pada pukul 9, Yesus disalibkan pukul jam 12. Kegelapan menyelimuti daerah sampai jam 3 kemudian. Yesus mati. Yesus berseru, "Ya Bapa, dan Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Elo lama sabatani. Salam satu cerita Yesus di kayu salib. Yesus mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, ia akan menyelamatkan dirinya sekalipun lagi tampak mengganggu dosa-dosa itu untuk menganugerahkan keselamatan kepada Yesus yang dimati Yesus. Itu saja refleksi saya singkat yang dari soal pertama sampai soal 9 saja. Sekian.